Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bacaan hari ini ialah terambil dari Kisah Para Rasul 9 Kisah Rasul 9 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada suatu hari ada seorang anak perempuan yang bernama Rahel. Rahel merupakan siswa teladan karena prestasinya yang dia dapatkan. Prestasi yang dia dapatkan melalui akademik maupun non-akademik, sehingga Bapak Ibu guru di kelas di seluruh sekolah sangat membanggakan si Rahel, dan karena itu Bapak Ibu gurunya selalu pilih kasih terhadap teman-temannya, sehingga teman-temannya memiliki rasa benci terhadap Rahel. Oleh karena itu si Rahel tidak mempunyai teman. Dia hanya memiliki 2 teman yang dari SD bersama dia. Kepintarannya Rahel kadang membuat dirinya menjadi sombong. Contohnya ketika sahabatnya tidak bisa mengerjakan tugas dan meminta tolong Rahel untuk membantunya. Namun sangat disayangkan, Rahel berkata, "Aku tidak mau membantumu karena aku takut nilaimu akan lebih bagus daripada aku." Sehingga sahabatnya mendengar perkataan Rahel menjadi sedih. Dan Rahel tidak merasa bersalah ataupun apapun yang lain. Dan suatu hari ada lomba di sekolah Rahel, kompetisi. Rahel, teman-temannya yang lain merencanakan hal-hal yang ingin menjatuhkan si Rahel agar Rahel tidak mengikuti kompetisi, agar Rahel tidak menang dan sebagainya. Teman-temannya yang membenci si Rahel ini sudah merencanakan, sudah membuat strategi agar Rahel tidak mengikuti kompetisi tersebut, sehingga rencananya pun gagal karena sahabatnya si Rahel mendengar perkataan mereka bahwa mereka mempunyai rencana jahat terhadap Rahel. Dan sahabat-sahabatnya ini membantu Rahel agar Rahel mendapatkan juara umum, mendapatkan piagam, mendapatkan piala sesuai harapan sahabat-sahabatnya. Dan memang benar bahwa Rahel menjadi juara 1 di sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Rahel seringkali dibully, dicaci maki, bahkan dihujat karena kesombongan yang dimiliki si Rahel. Dan ketika Rahel mengetahui rencana teman-temannya udah mengikuti lomba, Rahel meminta maaf terhadap sahabatnya yang pernah dia sakiti
atas perkataan yang ia lontarkan. Rahel malu karena ketika dia disakiti oleh teman-teman kelasnya, sahabat-sahabatnya selalu membantu Rahel agar rencana teman-teman kelasnya tidak berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mengajarkan ketika kita mendapatkan kepintaran dari Tuhan Yesus, ketika kita diberikan hikmat yang lebih bagus dari Tuhan Yesus, kita dapat membagi kepintaran tersebut kepada yang lain. Kepintaran kita hanya sementara dan digunakan ketika kita masih ada di dunia ini. Karena pada dasarnya kepintaran tidak membawa kita ketika kita meninggal. Oleh karena itu, kita berbagi yang kita miliki untuk orang-orang yang tidak mengerti agar menjadi mengerti. Kita mengajarkan agar yang lain paham dan menjadi pintar seperti kita. Untuk itu kita melakukan yang baik, dan kita tidak boleh melakukan kejahatan dengan perkataan terhadap sahabat sendiri yang sering membantu kita, yang sering menolong kita untuk mencegah hal-hal yang kita tidak mengerti. Dari ilustrasi ini kita diajak bahwa segala sesuatunya merupakan tantangan. Tantangan seperti apa? Tantangan dibenci dan dibully oleh teman-teman yang lain agar kita menjadi gagal, agar kita tidak menang, agar sebagainya. Dan itu merupakan proses yang harus kita lewati, dan juga tantangan diri sendiri agar kita bisa membuktikan bahwa kita berhak, kita pantas karena hasil perjuangan yang kita miliki. Yang dari kita sendiri. Hidup menjadi pengikut Tuhan Yesus selalu dipertahankan dengan ancaman dan penganiayaan kekristenan pada waktu itu, menghadapi kesukaran hebat dan menghayati iman kepada Tuhan Yesus. Saulus dalam ayat ini, Saulus menyaksikan dengan kepuasan besar. Setelah itu, ia mulai penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Penangkapan dilakukan kepada para pengikut Tuhan Yesus. Mereka dipenjara tanpa dapat membela diri. Saulus mendapat penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik. Saulus berpikir ajaran Tuhan Yesus hanyalah ajaran omong kosong dan menyesatkan. Tuhan Yesus baginya bukan Mesias yang diharapkan oleh kaum Yahudi. Ia merasa bertanggung jawab untuk membasmi para pengikut Tuhan Yesus yang berada di Damsyik. Dia menyadari bahwa yang dia lawan adalah Tuhan Yesus sendiri.
Suara yang didengar Saulus adalah suara dari Tuhan Yesus. Suara yang sama itu didengar teman-teman seperjalanannya Saulus, meski tidak terlihat siapa yang berbicara. Kehadiran Tuhan dengan kuasanya menjadi cara Dia melindungi umatnya. Kekuatan manusia dapat dibatasi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, Saulus dan teman-temannya menjadi buta. Rencana mereka gagal atau ambyar. Saulus tidak dapat melihat lagi sehingga harus dibantu orang lain masuk ke Damsyik. Kebutaan Saulus memperlihatkan ada rencana baru Tuhan baginya. Saulus harus mengalami proses pembaruan yang dikerjakan Tuhan agar dapat mengerti cinta kasih-Nya dalam hidupnya. Dan dengan menjadi buta, Saulus dapat mengenal tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang begitu dibencinya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari firman ini kemudian mencatat bahwa seperti halnya dengan hidup Saulus, sementara diproses, Tuhan untuk memberikan kesempatan baginya merenungkan seluruh sepak terjangnya yang telah melukai hati Tuhan Yesus. Tuhan memiliki rencana indah bagi Saulus yang hidupnya diubah menjadi hambanya dan setia dalam kecakapan dalam tugasnya. Kita pun juga begitu. Kita melakukan segala sesuatu untuk berkarya dan mendapatkan yang terbaik. Seringkali kita ditimpa oleh tantangan, kita mendapatkan tantangan, dan itulah prosesnya, karena kita tidak tahu rencana indah apa yang disiapkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih, segala yang kita jalani dalam hidup ini dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan, mungkin kita tidak dapat mengatasi ancaman dan masalah yang datang. Dalam iman, kita meyakini campur tangan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang seturut kehendak-Nya. Di tengah masa pandemi global ini, kita sedang diproses Tuhan tentang siapakah sebenarnya kekuatan manusia ataukah kuasa Tuhan Yesus yang hebat. Proses yang dibuat Tuhan terasa menyakitkan. Namun demikian, percayalah bahwa proses itu menolong kita menjadi rendah hati dan siap menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan-Nya. Amin.